Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarul Kartono. Saya akan membahas tentang sejarah panahan beserta latihan aerobik dan anaerobik beserta biomotor skill. Oke, yang pertama sejarah panahan, yaitu pada 100 tahun yang lalu terdapat suku Neanderthal yang menggunakan busur dan panah untuk melakukan perburuan serta pertahanan hidup dan serangan bahaya yang mengancam. Para ahli purbakala dalam penggalian di Mesir juga menemukan tubuh seorang prajurit Mesir kuno yang tewas terkena anak panah. Data menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi kira-kira 2100 tahun sebelum Masehi. Ada dua pendapat mengenai sejarah panahan ini. Yang pertama, bahwa panah dan busur mulai dipakai dalam peradaban manusia sejak era Mesolitik atau kira-kira antara 5000 sampai 7000 tahun yang silam. Yang kedua, bahwa panahan lebih awal daripada masa itu, yaitu dalam era Paleolitik, yaitu antara tahun 10.000 tahun yang lalu sampai 15.000 tahun yang lalu. Sejarah panahan yang kedua itu yang ada di dunia, terlepas dari mana yang benar, yang jelas bahwa sebelum panahan menemui bentuk sebagai olahraga seperti yang kita kenal saat ini, ternyata panahan telah melalui masa pertumbuhan yang panjang. Di masa modern, panahan tidak lagi digunakan sebagai alat berburu dan senjata perang. Panahan sudah dialihfungsikan menjadi sebuah olahraga yang pastinya menyehatkan bagi tubuh. Pada 1600-an, olahraga ini sangat populer di Inggris. Turnamen memanah pertama kali diselenggarakan di Yorkshire, yaitu pada tahun 1673 di Inggris. Pada 1760 dibentuk organisasi panahan di Inggris dan sejak itulah diselenggarakan turnamen panahan setiap tahunnya. Pada 1844 diselenggarakan perlombaan panahan kejuaraan nasional di Inggris yang pertama kali di bawah nama GNAS, yaitu Grand National Archery Society. Yang selanjutnya, sejarah olahraga panahan ini muncul di Indonesia. Belum diketahui secara pasti, namun jika melihat dari cerita-cerita rakyat terdahulu, berbagai tokoh dalam kisah tersebut digambarkan telah menggunakan busur dan panah. Sebut saja Arjuna, Sumantri, Ekalaya, Dipati, Karno, dan juga Sri Kandi. Para tokoh-tokoh ini terkenal dengan senjata panah dan busura dalam cerita dalam sejarah. Dan juga sejarah PON, cabang olahraga panahan sering dimasukkan sebagai jenis olahraga yang diperlombakan. Kemudian dari catatan sejarah panahan di Indonesia, olahraga ini memiliki sebuah organisasi. Organisasi panahan di Indonesia baru dibentuk pada 12 Juli 1953. Organisasi itu bernama Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, yaitu Perpani, dan diresmikan di Yogyakarta oleh Sri Pakualam. Setelah terbentuk dan berkembangnya organisasi Perpani, berbagai pihak pun mengambil langkah untuk ikut bergabung dengan organisasi FITA, yaitu Federation International de Archer. Indonesia akhirnya resmi bergabung dengan FITA sekitar tahun 1959 di Oslo, Norwegia. Kejuaraan panahan nasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 1959 di di Surabaya. Meskipun begitu, sebenarnya panahan sudah dilombakan saat Pekan Olahraga Nasional pertama, yaitu pada PON pertama pada tahun 1948. Sejak itulah panahan menjadi olahraga yang cukup populer di Indonesia, bahkan memiliki atlet-atlet yang sangat berprestasi. Prestasi yang sangat luar biasa itu terjadi pada Olimpiade Games di tahun 1988 yang bertempat di Seoul, Korea.
Saat itu tim putri Indonesia berhasil meraih medali perak untuk pertama kali di ajang internasional. Yang selanjutnya ada latihan. Penjelasan tentang latihan itu diungkapkan oleh Emerald, yaitu menyatakan bahwa latihan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti practice, exercise, dan training. Dalam istilah bahasa Indonesia, kata-kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu latihan. Namun dalam bahasa Inggris, kenyataannya setiap kata tersebut memiliki maksud yang berbeda. Dari beberapa istilah tersebut setelah diaplikasikan di lapangan, memang tampak sama kegiatannya, yaitu berlatih. Setelah diaplikasikan, namun menurut pengertian, latihan berasal dari kata praktis adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran olahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Ada juga menurut Sukadianto, yaitu latihan berasal dari kata exercise adalah perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi organ tubuh sehingga mempermudah olahragawan dalam menyempurnakan gerakannya. Sukadianto menambahkan, latihan yang berasal dari kata training adalah sebuah proses penyempurnaan kemampuan berolahraga yang berisikan materi dan praktis menggunakan metode aturan sehingga tujuan dapat tercapai dengan tepat waktu. Khusus latihan yang bertujuan meningkatkan kualitas fisik atlet secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara latihan dan pembebanan yang dirumuskan. Adapun sasaran utama dari latihan fisik adalah untuk meningkatkan kualitas kebugaran energi atau energi fitness dan kebugaran otot atau muskular fitness. Kebugaran energi meliputi meningkatkan kemampuan aerobik, intensitas rendah, intensitas sedang maupun intensitas yang tinggi. Anaerobik, baik atletik maupun menimbulkan latik. Oke, yang selanjutnya langsung menurut Fernandes, prinsip-prinsip latihan itu terdapat 10. Yang pertama yaitu prinsip beban lebih atau overload, prinsip individualis. Yang ketiga, densitas latihan. Yang keempat, prinsip kembali asal atau reversibility. Yang kelima, prinsip spesifik. Yang keenam, perkembangan multilateral. Yang ketujuh, prinsip pulih asal atau recovery. Yang kedelapan, variasi latihan. Yang kesembilan, volume latihan. Yang kesepuluh, intensitas latihan. Langsung aja di skip ke aerobik. Langsung aja di skip ke teknik panahan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa panahan adalah cabang olahraga yang dapat menggunakan akurasi sebagai unsur utama yang harus dimiliki setiap atlet yang menekuni cabang olahraga tersebut. Saat melepaskan anak panah ke sasaran, sangat diperlukan ketenangan dan kekuatan jari-jari menarik tali busur sehingga kecepatan terbangnya anak panah menjadi mulus. Karena kesalahan gerakan sedikit pada saat rilis sangat berpengaruh besar terhadap hasil perkenaan anak panah pada sasaran. Ada pula peralatan dan aksesoris dalam panahan. Peralatan yang baik menentukan terhadap penampilan yang baik pula. Untuk itu, pemahaman yang baik memilih busur dan anak panah peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga panahan yaitu busur, anak panah, pelindung jari, pelindung lengan, alat bidik, alat peredam getaran, kantong panah, teropong, dan ada juga peralatan penunjang yaitu sasaran yang terdiri atas bantalan, penopang bantalan, kertas sasaran, dan lapangan. Peralatan serta aksesoris yaitu busur. Busur adalah suatu alat atau senjata yang digunakan untuk menembakkan anak panah
yang dibantu oleh kekuatan elastisitas dari busur itu sendiri. Pada masa lampau, busur digunakan untuk berburu serta sebagai salah satu peralatan perang dalam cabang olahraga panahan. Busur dan anak panah merupakan alat utama dalam proses memanah. Menurut Prasetyo, menjelaskan bahwa busur terdiri dari beberapa komponen, yaitu bagian pegangan, dahan busur atas, dahan busur bawah, tali busur, lilitan tengah, pembatas, nok atau ekor panahan, lilitan ujung, pegangan, tempat pegangan atau grip, alat pembidik, clicker, tempat sandaran panah, stabilisator pendek, torque flag compensator atau TFC, stabilisator yang panjang. Panah dijelaskan oleh Prasetyo bahwa bagian-bagian anak panah adalah satu bedor atau arrowhead point, gandar atau shaft, hiasan atau cresting, bulu atau fletching, ekor panah atau nok. Perlengkapan yang dijelaskan oleh Prasetyo yaitu peralatan penting yang harus disediakan: pemanah, pelindung jari atau finger tape, pelindung lengan atau arm guard, dan tempat panah atau quiver. Ada pula nomor pertandingan dan peraturan panahan di Indonesia. Segala bentuk ketentuan tentang kompetisi memanah mengikuti peraturan yang ditetapkan Perpani dengan berpedoman kepada ketentuan World Archery sebagai badan mengelola olahraga panahan internasional. Olahraga panahan di Indonesia terbagi menjadi 3 nomor berdasarkan jenis busur yang digunakan. Peraturan ini merupakan akomodasi dari peraturan yang dikeluarkan oleh World Archer terhadap kondisi Indonesia. Adapun nomor-nomor tersebut yaitu panahan tradisional, nasional, dan internasional. Nomor tradisional adalah memanah menggunakan busur yang terbuat dari kayu. Untuk memanah panahan nomor ini dilakukan di luar ruangan atau outdoor dan dilakukan dalam posisi yang duduk. Nomor 2, nomor nasional, yaitu alat panahan terbuat dari kayu dan bambu. Peraturan yang digunakan mengikuti peraturan nomor internasional. Internasional yaitu memanah menggunakan busur yang terbuat dari bahan sintetis atau bahan-bahan modern yang dilengkapi dengan banyak aksesoris. Pada nomor internasional seperti yang diatur dalam ketentuan World Archer, panahan internasional dibedakan menurut jenis lapangannya, yaitu luar ruangan, outdoor, dan di dalam ruangan atau indoor. Panahan nomor internasional dibedakan lagi menurut jenis busur yang digunakan, yaitu nomor recurve, dan nomor compound. World Archer tahun 2020 mengatur tentang layout lapangan baik outdoor maupun indoor. Olahraga panahan outdoor diperlombakan berdasarkan jenis perlombaan. Jarak yang dipertandingkan yaitu 30 meter, 40 meter, 50 meter, 70 meter. Dan yang terjauh yaitu berjarak 90 meter. Pada lapangan panah outdoor, pembagian lapangan terdiri atas shooting line yang merupakan garis tembak bagi pemanah untuk mencapai tembakan ke target face. Target line, garis target, dibuat setiap jarak tertentu sesuai dengan ketentuan jenis perlombaan. Pada jarak yang ditentukan, shooting line atau jalur tembak ditandai dengan garis memanjang dari shooting line hingga target line. Lebar shooting line sekitar 4,5 meter sampai 5 meter. Ketentuan lainnya yang diatur yaitu waiting line atau waiting line, equipment area, competitor area, judge seats, light, digital clock, director of shooting atau DOS, stand, media line, safety zone, dan spectator area. Lapangan panah indoor diperlombakan dalam jarak 15 meter dan 25 meter. Lanjut ke latihan aerobik dan anaerobik. Latihan aerobik, pengertian dari latihan anaerobik yaitu
Latihan aerobik adalah jenis latihan yang berintensitas tinggi, di mana Anda mengerahkan segala tenaga yang ada seoptimal mungkin dalam waktu begitu singkat. Ketika melakukan anaerobik, tubuh Anda membentuk energi tanpa menggunakan oksigen karena sistem jantung tidak memiliki cukup waktu untuk mengalirkan oksigen tersebut ke otot. Dengan demikian, tubuh Anda pun menghasilkan energi yang lebih banyak dengan memanfaatkan sumber energi yang tersimpan di otot. Hal ini tentu berbeda dengan olahraga berintensitas rendah atau sedang, di mana tubuh biasanya akan menggunakan oksigen dalam menghasilkan energi. Secara umum, tujuan dari olahraga anaerobik adalah untuk meningkatkan stamina, kekuatan otot, serta kebugaran tubuh secara menyeluruh. Di antaranya latihan-latihannya yaitu ada angkat beban, push up, pull up, lompat tali, bersepeda, lari sprint, hingga high intensity interval training atau bisa disebut juga HIIT. Namun pada dasarnya olahraga anaerobik adalah semua jenis latihan yang dilakukan dalam intensitas yang sangat tinggi dengan durasi waktu yang begitu pendek, sehingga jika latihan yang Anda lakukan seperti lompat tali atau bersepeda namun hanya dengan intensitas rendah dan lambat, maka olahraga tersebut tergolong sebagai jenis kardio biasa. Ada pula latihan aerobik adalah jenis olahraga dengan intensitas ringan atau sedang dalam waktu lebih panjang atau lebih lambat. Adapun contoh aerobik adalah jogging, bersepeda santai. Latihan aerobik memberikan waktu yang cukup banyak bagi jantung untuk mengalirkan oksigen bagi seluruh tubuh, dapat menghasilkan energi tanpa menggunakan sumber lainnya. Bila dilihat berdasarkan bentuk latihannya, perbedaan aerobik dan anaerobik adalah dalam jumlah waktunya, yaitu bentuk olahraga aerobik seperti jogging biasanya dilakukan selama kurang lebih 30-60 menit. Sedangkan contoh olahraga anaerobik adalah lari sprint, di mana dilakukan selama 15-20 menit saja. Baik, begitulah. Langsung saja kita lanjut ke biomotor pada panahan, yaitu menurut Pelana dan Oktaviranda tahun 2017, komponen biomotor dalam olahraga panahan ialah berupa kekuatan otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kekuatan otot bahu, daya tahan otot lengan dan bahu, daya tahan otot pinggang, dan daya tahan umum. Baiklah, mungkin sudah penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.